Hai teman ngobrol, apa kabar? Mbak dosen lagi, kita ngobrol lagi. Dan minggu lalu apa ya obrolannya? Ya pokoknya itulah. Sekarang kita mau ngobrol yang ceritanya nih entertainment. Tapi apakah ini akan menjadi entertainment? Mari kita lihat nanti ujungnya seperti apa. Kita hari ini mau ngobrolin tentang salah satu serial pendek yang ada di, boleh sebut merek nggak ya? Netflix boleh lah ya, nggak apa-apa. Semua sudah ini sudah menjadi pengetahuan umum bersama. Dan bukan drakor, walaupun saya tiap malam kerjaannya ngedrakor, tapi bukan drakor yang mau kita omongin kali ini. Nah, mau ngomong apa? Saya ditemenin hari ini sama Tiffany. Hai Tiff. Hai Mbak. Tiff, mau ngomong apa sih Tiff? Hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang deket banget sama kita Mbak. Dunia akademis sih Mbak. Ini High School Musical. Iya. Mungkin di awal tuh bukan Mbak. Itu kan SMA banget, drama banget Mbak. Ini drama juga berarti ya. Drama tapi lebih senior gitu Mbak. Iya. Jadi ceritanya begini teman ngobrol. Waktu itu saya di rekomendasi untuk nonton sebuah serial pendek. Mungkin yang rekomendasiin sebel kali ya lihat saya ngedrakor mulu gitu. Nah ini nih yang ngasih rekomendasinya Mire. Nih, halo. Iya Mbak. Kenapa sih ngerekomendasiin film serial ini waktu itu? Karena waktu itu sebenarnya ini pakai gua aja ya. Enggak apa-apa. Itu saya. Oh iya, oke. Okay. Gua direkomendasikan sebenarnya juga sama teman lain lah, karena menurut dia mungkin ini relevan kali. Gua juga nggak tahu sih kerjaan lo gimana. Cuman ini tentang kampus, dia bilang gitu. Terus gue baru nonton satu episode, cocok banget ini karena ngomonginnya kampus yang internal banget. Cerita tentang drama-drama dia sebagai dosen. Dan pas nonton episode 1 doang, ini kok relatable banget sama hidup gue yang juga notabene baru sebenarnya jadi dosen. Jadi gue langsung kepikiran, karena si karakter utama ini ceritanya juga jadi ketua prodi, mungkin ini lebih relevan lagi untuk Mbak Silvi yang udah pernah jadi ketua prodi. Jadi gue kasih dong. Jadi pengen gue banget momennya pengen di-share gitu ya, jangan sendirian gitu ya. Oke, teman ngobrol, jadi mungkin udah kebayang ya, Mire ini juga salah satu dosen di tempat aku mengajar, dan Tiffany adalah alumni kita yang sekarang sudah menjadi bagian dari korporasi besar. Tapi kenapa kita ngajak Tiffany? Karena ya Tiffany bisa dikatakan menjadi mungkin pengamat. Kan di dalam filmnya juga ada dosen, ada mahasiswa gitu kan ya. Nah mungkin Tiff bisa bahas dari sisi mahasiswanya, tapi juga Tiff kan tahulah kita gimana gitu kan ya, mengamati, bener sih pengamat, mengamati dosen-dosennya seperti apa gitu. Tapi ya memang sih kita waktu itu ngerasa banget loh, ini tuh kayak apa yang terjadi dengan dosen-dosen juga, walaupun settingannya di mana sih settingan film ini? Pembroke University. Gimana? Amerika ya Mbak? Iya Mbak. Atau UK? Kayaknya kayaknya Amerika deh. Tapi yang kayak old school banget gitu ya universitasnya. Dan Mire menggoogle saudara-saudara. Iya, kok ketahuan sih jadi gak enak. Iya, by the way kita tuh belum ngomong loh judulnya apa. Jadi judul si series ini adalah The Chair, yang artinya adalah kaprodi. Dalam bahasa Indonesia The Chair langsung kaprodi. Kepala departemen gitu, apa kek? Beneran Mbak, kalau di Netflix tuh translate-nya kan kaprodi gitu. Serius? Mereka nulis, iya. Not even ketua jurusan atau kepala departemen gitu. Bukan. Bukan Netflix-nya ini ya, berhubungan erat dengan dikti kayaknya. Iya, arifan lokal banget. Oke, so anyway, cerita dikit kali ya buat teman ngobrol, walaupun nanti kita nggak mau spoiler dan kita tidak akan membahas sampai akhir gitu,
Tapi kita mungkin akan bahas momen-momen tertentu aja dari series ini gitu, supaya teman ngobrol juga masih bisa menikmati. By the way, ini tidak berbayar, tidak bersponsor, ini murni karena kita ngerasa wah ternyata ya sama gitu, atau paling tidak serupa gitu. Jadi no one is paying us. Netflix mungkin suatu saat tapi ya it's just based on our interest gitu. Terus apa ya, ya cerita dikit dong, motif atau mau Mire yang oke, gini aja. Menurut Tiff apa gambarannya, nanti menurut Mire apa, kita lihat apakah beda atau sama gitu, apa cara yang di highlight dari series ini. Mau siapa duluan? Tiffany aja, aku grogi anaknya. Aduh, oke deh Mbak. Mungkin sebenarnya aku udah agak lupa inget ya, karena nontonnya udah 2 bulan lalu, dan itu aku nontonnya maraton karena menarik banget kan Mbak ceritanya tuh. Aku juga maraton 1 hari selesai tuh. Dan dia juga pendek. Mulai menarik ketika ini yang ada kasus si dosennya menirukan Hitler. Nah, terus ada mahasiswanya yang nge-upload, aduh ini agak spoiler dikit sih teman-teman, cuman ya gitu. Jadi waktu scene itu tuh kayak udah mulai nih dramanya kelihatan banget. Mahasiswanya ada yang record terus di-upload tanpa konteks, terus langsung deh itu menyebar kemana-mana, dan apa ya, jadinya kayak dunia akademik itu jadi nggak tahu lagi batasannya, boundariesnya seberapa sih orang tuh bisa ngupload gitu-gitu, dan mahasiswanya juga pada akhirnya protes tanpa tahu sebenarnya apa yang beneran terjadi di situ. Dan sebenarnya menurutku ini lumayan menggambarkan apa yang sedang terjadi gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang nggak ada konteks. Jadi informasinya tuh ada, tapi wisdomnya tuh nggak ada kalau yang aku lihat dari sini. Jadi kayak mereka mendapatkan informasi bahwa si dosen ini melakukan A, tapi kayak mereka nggak benar-benar tahu apa ya, menurut aku emang absolute truth itu nggak ada, cuman kayak mereka tuh nggak mencari, nggak mau mendengar apa yang dikatakan dosen itu juga, karena kan di episode keberapa gitu kan si dosennya tuh juga menjelaskan si bapak ini yang sebenarnya keren, cuman kayak entah kenapa jadi nggak keren di entire series itu. Tapi kayak ya mahasiswanya kayak semacam paradoks gitu Mbak, mereka tuh menginginkan ruang terbuka, tapi mereka sendiri nggak mau mendengarkan. Ini bahkan dari sisi saya sebagai mahasiswa sendiri ya Mbak. Jadi kadang tuh saya ngerasa gitu sih Mbak. Oke. Cukup relate. Iya. Itu dari sisi Tiff. Mi, apa yang bikin lu tertarik dengan yang lu bilang relevan? Kalau dari gue sendiri tuh mungkin mulai tertarik tuh sejak awal, karena tadinya gue pikir mungkin culture akademisi di mana-mana kan harusnya beda-beda ya, karena kan kampusnya juga berbeda. Ngomong-ngomong gue juga baru merasakan ya culture ya mungkin juga masih on the surface juga. Cuman gue pernah sebentar di satu universitas dan sekarang di universitas ini, dan gue bisa lah menarik kesimpulan, ada beberapa benang merahnya sebenarnya. Tapi kan tadinya gue pikir bahwa ini di kampus Indonesia doang kali kayak gini. Tapi begitu nonton, bahkan di series ini itu juga menggambarkan banget, dan paling kelihatan itu ketika mulai terlihat bentuk senioritasnya. Jadi kalau buat gue waktu itu kayak emang mungkin semua lingkungan akademisi kayak gini ya. In a way gue memang selalu paham bahwa lingkungan akademik itu is a very old structure. Jadi secara institusional mereka memang tidak didesain untuk progresif. Karena again memang untuk menimba ilmu kan atau mendapatkan ilmu sebenarnya orientasinya kan sedikit ke masa lalu, mayoritas ke masa lalu. Sebenarnya itu kan intinya ketika lo cultivating knowledge. Iya, jadi belajar dari apa-apa yang sudah didokumentasikan oleh orang-orang sebelumnya gitu kan ya. Iya, makanya memang kayak lingkungan akademik memang ya pasti konservatif. Ketika mereka mau branding progresif ya pasti mereka harus punya konservatismenya lah gitu kan. Nah dan kemudian dari situ gue ngelihat banget bahwa awalnya kayaknya ini ada kaprodi baru, masih muda, dan kayaknya memang mungkin usaha lah untuk progresif.
Tapi kan abis itu yang gue lihat memang ketika episodenya mulai maju, ternyata dia tuh kelihatan cuman dikasih title-nya. Cuman kemudian banyak hal yang dia tetap gak bisa lakukan. Bahkan bukan cuman karena dia perempuan, tapi karena dia simply lebih muda aja. Jadi memang kelihatan glass ceiling-nya kan kayak banyak banget gitu jadinya. Batasannya banyak banget. Jadi itu sih menurut gue yang kayak ini menarik juga sebenarnya. Dan ya termasuk yang Tiff bilang yang tentang relasi dengan mahasiswa. Dan ya sebenarnya itu kan menjadi pertanyaan. Itu relevan banget karena sekarang kelas masih online lagi kan. Jadi sebenarnya seberapa banyak sih yang ada di kelas ini mungkin sebenarnya tuh ruang publik. Karena bisa aja di-record mahasiswa nyebarin kemana-mana misalnya. Iya. Sedangkan dulu pas offline kan kita ngerasa lebih safe karena it's not exactly public. Jadi jadi kayak jadi lebih takut salah ngomong gitu-gitu kan. Itu kayak relevan sekali. Iya. Ya disclaimer dulu kali ya buat teman-teman semua, kita tidak apa ya istilahnya, kita lebih ngelihat ini tuh adalah hal-hal yang mungkin sudah dan sangat mungkin untuk kita hadapi di Indonesia, dan kita juga udah pernah mungkin mendengar kondisi-kondisi yang mirip dengan apa yang diceritakan di film itu gitu kan, di series itu gitu. Jadi we are not talking about specific kampus kalau kita membandingkan, tapi lebih ke ini tuh in a way di Indonesia juga true juga gitu. Siapa tahu teman-teman juga bisa relate gitu. Ya mau bahas apanya dulu nih, banyak banget soalnya yang bisa dibahas. Asli ada usul nggak mau bahas apa? Kayaknya bisa mulai dari ini sih Mbak kan Mbak Sylvie ini pernah jadi kaprodi. Kira-kira kayak dari Mbak sendiri bagian mana sih yang relevan, yang paling relevan dari series itu dan terjadi juga di universitas di Indonesia? Yang salah satu yang paling gue ingat sih intinya adalah bagaimana groginya ketika harus memimpin sekelompok orang yang pinter-pinter semua gitu ya, dan dengan reputasi yang jauh lebih terbina, lebih apa ya istilahnya udah ada lebih dulu daripada gua gitu kan ya. Terus harus manage these people gitu. I don't want to say leading ya, tapi lebih ke manage gitu. Kekhawatirannya itu adalah lebih ke mungkin ngelihatnya sih bukan kenapa ya, ada juga rasa yang sanggup nggak ya gitu. Bahkan mungkin dari yang pantas nggak ya gitu loh, karena kan gimana pun juga apalagi kalau misalnya Kaprodi ini adalah seseorang yang dari dulu tuh udah jadi dosen baru di situ gitu kan, apalagi kalau pernah jadi mahasiswa di situ, kebayang nggak bagaimana dia berusaha mempertahankan diri gitu ya, dari yang tadinya relasinya itu, ini mungkin relevan juga ya dengan yang sekarang lagi hot gitu ya, bahwa ya itu kan yang undang-undang apa sih? PKS ya, yang tentang kekerasan seksual di kampus gitu. Dan selalu kan omongannya itu adalah power relation kan. Jadi bahwa antara dosen dan mahasiswa dikhawatirkan bahwa ada power relation di mana si mahasiswanya jadi tidak berdaya gitu kan. Nah sebenarnya ya itu tadi muter-muter di situ gitu, power relation. Ketika misalnya ya lo bayangin deh Tiff, misalnya lo pernah jadi mahasiswa kita gitu kan, terus lo jadi dosen di kampus kita gitu, terus lo akhirnya harus memimpin, termasuk di dalamnya adalah mengatakan bahwa Mbak Sylvie tolong kerjakan ini gitu. Wow. Tapi pakai Mbak gitu kan, kebayang lo? Atau pakai Pak gitu kan. Nah itu tuh kekhawatiran tuh pasti ada, bohong banget kalau nggak ada. Itu termasuk juga diantaranya sih yang relate itu adalah dimana harus berusaha mencari titik dimana semua orang bisa agree.
nggak gampang kan itu. Iya. Ketika orang-orang pintar berkumpul, itu bisa dua kemungkinannya paling tidak menurutku. Either semua cepat selesai atau semua menjadi tambah lama selesainya. Betul. Jadi kalau aku ngelihatnya itu ya, hampir saya banyak sih. Tapi yang aku pikir lebih penting itu adalah yang itu sih, bahwa kita harus hati-hati banget dengan ruang publik. Kalau tadi Mimi bilang kalau kita semakin tidak tahu siswa ngerekam kayak gimana, lalu menyebarkan ke siapa, itu sebenarnya udah dimulai sebelum masa pandemi loh. Gue ngalamin teman-teman ngomel ketika mahasiswanya posting sesuatu dari kelasnya. Terus gue juga ngalamin di kelas lagi ngomong di depan kelas menerangkan sesuatu, lalu melihat mahasiswanya tuh ngerekam ngomong, dan gue langsung insecure, gue ngomong apa ya barusan gitu loh. Ya kalau dia share-nya itu sebagai quotes of the day gitu kan. Kalau ternyata dia guys, lihat deh dosen gue bego banget ngomong gini gitu. Yang kan gitu. Ya terlepas dari semua itu, that student violated my rights kan. Dan dia membuat membuat ruang yang tadinya berasa aman, di mana kampus itu dianggap sebagai tempat di mana kita bebas berbicara secara bertanggung jawab, mendiskusikan, membicarakan berbagai hal. Akhirnya ya seperti kata Mirai tadi, jadi harus lebih hati-hati gitu. So yang mungkin mahasiswa kurang sadar itu adalah dengan begitu mereka tuh menurunkan kemungkinan dosennya tuh share lebih banyak daripada yang kalau dosennya merasa safe, mungkin dia akan cerita panjang lebar kiri kanan atas bawah kan gitu. Tapi karena takut disomasi atau apa kan, akhirnya ya udahlah segini aja lah gitu. So you miss a lot. Menarik sih Mbak. Mungkin tapi sebelum kita jauh ke relasi mahasiswa dan dosen, mungkin kita bahas dulu nih relasi antar dosennya sendiri. Kayak Mbak Sylvie sama Mbak Miri sekarang, ini kan sebenarnya generasinya cukup berbeda nggak sih Mbak, kalau boleh saya bilang? Iya. Kita beda berapa tahun? 12 Mbak. Iya. Kita beda berapa tahun sih? Saya 2010 angkatannya. Belasan tahun lah. Oh, masih adek lah ceritanya ya. Belum emak ya. Nah, kan lumayan jauh nih Mbak. Nah, dan di si series ini kan kayak dibahas juga gimana ageism itu kelihatan banget antara dosen tua sama dosen muda yang muda banget. Terus kayak akhirnya ada semacam konflik di antara mereka juga, kayak yang tua nggak mau quote unquote ngalah. Terus ya lama karena si yang tua ini juga nggak mau keep up with the technology, akhirnya ya kelasnya sepi. Nah, tapi kayak kalau menurut Mbak Mire sama Mbak Sylvie sendiri, kayak pembaharuan metode ngajar itu perlu nggak sih Mbak? Atau sebenarnya justru harusnya mahasiswanya yang semacam menyesuaikan? Terus kayak apakah perlu menyesuaikan dengan generasi sekarang atau enggak, atau kayak gimana menurut Mbak? Atau malah harusnya kita nyesuaiin sama generasi tuanya, dosen mudanya yang nyesuaiin sama dosen tuanya supaya kayak nggak ada konflik itu? Susah ya pertanyaannya. Buat saya it's a little bit of everything. Saya nggak bisa bilang, kalau buat gua sih jadinya ya nggak bisa bilang bahwa kita semua harus berubah jadi baru juga ya. Karena mungkin ya mereka lebih senior. Buat saya kenapa senioritas itu kadang-kadang masih penting, karena they uphold certain wisdom. Ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari dari mereka. Cuman ya pada akhirnya untuk mahasiswa, apalagi kalau di SIN itu kan masalahnya adalah ya kalau misalnya tidak, metode belajarnya tidak diperbaharui, mahasiswa tidak tertarik. Kalau mahasiswa tidak tertarik ya kelasnya sepi, notabene ya akhirnya mahasiswanya nggak belajar kan. Kayak jadi ngapain upholding certain wisdom kalau akhirnya nggak ada yang dengerin. Jadi buat saya ya pada akhirnya mungkin jadi harus separuh-separuh ya. Karena iya harus belajar juga nggak sih jadinya.
yang baru-baru sedikit mungkin. Kalau aku sih ngelihatnya ya, memang film itu kan ingin menunjukkan kontras antara yang generasi tua sama generasi muda. Tapi sebenarnya it's not as simple as that, nggak sih Mi? Jadi kalau misalnya kayak di generasi tuanya gitu kan di film itu, nggak semua juga nolak kan? Ada yang berusaha gitu, ada yang berusaha ngikutin gitu kan. Nah yang mudanya juga nggak semua compromise atau apa, ada juga yang bodo amat, gue mau begini gitu kan. Jadi I don't think it's tua dan muda sih, dan juga tidak harus ya, mungkin di situ di potretnya ini agak ekstrim sih potretnya menurutku, yang satu tua laki semua gitu kan. Iya, benar-benar. Sementara di sisi lain perempuan muda gitu kan. Jadi kayak dikumpulin segala karakter minoritis itu dikumpulin di si tokoh utama ini kan gitu. Nah, padahal kan sebenarnya dalam dunia nyata is more complex than that sih kalau aku. Dan aku mungkin lebih setuju kalau itu diasosiasikan dengan kemauan atau kemampuan untuk adjust atau berubah sih. Ngikutin gitu. Dan ya nggak cuma di dosen tapi juga di mahasiswa kan. Tadi Tiff nanyanya siapa nih yang harus harus menyesuaikan. Kalau kata gue sih ideal kali ya. Iya. Iya. Cuman kayak di satu sisi memang kalau ekstrem ya buat gue jadi agak susah. Karena kalau misalnya segala hal kita quote unquote mau ngikutin semua maunya mahasiswa, pada akhirnya kan guanya sendiri juga ngerasa ini gue tuh sebenarnya lagi ngajar apa jadi sales gitu kan, kayak is this my student or my customer gitu kan jadinya. Jadi bingung gitu kadang-kadang, and where to draw the line. Karena gue juga nggak bisa memperlakukan mahasiswa jadi kayak customer kan. Kalau jadi customer kan kayak ya udah lo mau apa gue kasih lah. Kalau cuma mau nilai A ya gue kasih semua nilai A kan. Nah jadinya kadang-kadang buat gue sih kadang-kadang ada at some cases dimana itu jadi ya conflicting aja. Jadi kayak konflik sebenarnya kapan mereka students, kapan mereka agak-agak jadi konsumen juga ya. Tapi gue nggak tahu sih kalau menurut Mbak Sylvie gimana sih harusnya? Gimana? Apa kayak sebenarnya how to draw the line. Kapan sebenarnya mereka tuh mahasiswa yang lo tuh harus mengeducate mereka sesuai dengan yang lo anggap baik, dan kapan lo harus dengerin mereka maunya apa karena technically mungkin mereka konsumen ya. Kayak in capitalist system kayak this, ya mereka yang membuat kita punya kerjaan gitu ya sebenarnya. Ya kan? They define our existence gitu ya. Iya. Gue tuh percaya banget bahwa setiap orang itu punya peran. Lo mau jadi orang paling malas sedunia pun ada peran lo di situ gitu loh. You are there for a reason gitu kan. Lalu bentuk hubungan seperti apa? Bener sih kalau lo pakai permisalan gue bukan sales gitu kan. Gue tetap statusnya adalah dosen atau pendidik atau pengajar, you name it. Dan ya setuju sih menurut gue masih tetap ada batas di mana authority. Jadi I'm not saying power ya, tapi authority. Dosen itu masih punya should still have authority over the process, bukan over the students ya, tapi over the process. Jadi dia tidak istilahnya tidak kayak memiliki atau berkuasa terhadap mahasiswanya, tapi dia punya otoritas untuk memanage prosesnya gitu. Dan menentukan kapan harus ditarik, kapan harus diulur gitu loh. Lah kalau kita ambil prinsip-prinsip pendidik zaman dulu ya kan, kembali lagi adalah kita belajar dari yang lalu gitu kan. Uri Handayani ngikut dari belakang gitu kan. Ada yang it's like you are holding a leash, di mana lo tahu kapan harus ngulur, kapan harus nahan gitu kan. Nah untuk itu menurut gue harus ada dua kombinasi sih, wisdom
sama kerelaan untuk diarahkan gitu. Nah itu tuh yang mungkin aku nggak punya data sih ya, I cannot speak freely about this. Tapi kok kayaknya kecenderungan itu yang kadang-kadang berkurang gitu. Kalau mau cari informasi doang, kalau lo cuma berharap dosen lo ngasih informasi, lo cari aja sama itu yang kayak Dimire pakai tadi kan, engine aja udah gitu loh. The point kenapa orang tua lo bayar mahal-mahal untuk masuk sebuah universitas, selain lo akan dapat gelar gitu, tapi juga harapannya adalah lo berproses di dalam perguruan tinggi itu kan. Berprosesnya salah satunya bersama orang lain yang dianggap cukup dewasa, lebih punya pengalaman gitu loh. Kalau misalnya lu cuman butuh misalnya pengetahuan, butuh informasi, lalu itu lu coba sendiri, develop sendiri skillnya, gak usah kuliah. Mahal, serius loh. Betul. Aku ngeliatnya itu sini. Jadi di saat-saat tertentu tetap harus ada otoritas. Intinya sih kalau permisalannya mungkin tuh kan mulai lagi kan gue dengan permisalan. Kalau agak udah mulai kelihatan off track, balikin lagi gitu loh. Nah, di mana kapan itu dianggap off track? Nah, indikatornya susah gitu. Ya kan? Iya sih. Gue mau follow up pernyataan Mbak sedikit aja, boleh ya? Sure. Iya, gue tertarik banget dengan masalah otoritas. Apalagi buat gue sih, gue masih ada di tahap dimana gue masih belajar caranya mendidik. Sehingga pada akhirnya memang gue masih kadang-kadang masih tertarik dengan cerita, lo tuh kalau ngajar harusnya begini, lo tuh nggak boleh begitu. Cuman kadang-kadang memang selalu ada pertanyaan tentang yang tadi Mbak bilang sebagai otoritas. Is that a given thing karena status lo dosen lo jadi punya otoritas yang diberikan oleh kampus lah, atau karena ini pekerjaan lo lah, atau sebenarnya otoritas exactly. Atau apakah sebenarnya otoritas ini ya sesuatu yang memang lo harus cultivate aja di depan mahasiswa lo terhadap proses ini? Apakah sebenarnya mahasiswa tuh wajib menghormati lo? Atau sebenarnya in turn kalau kita percayanya adalah lo harus cultivate, setiap dosen harus berusaha punya otoritas sendiri, berarti kan di saat yang sama dosen-dosen ini ya harus ikhlas-ikhlas aja kalau ada beberapa mahasiswa yang nggak melihat dirinya sebagai figur otoritas gitu kan. Jadi kayak harusnya tuh gimana sih? Kalau kata gue tuh dimulai dengan modal ya. Kayak lu main kartu kan, lu dapet 7 kartu kan di awal misalnya, tergantung kan lu main kartu apa. Jadi misalnya di setiap proses tuh kan lu nggak, jarang lah yang lu bener-bener modal nol kan, pasti lu ada modal dulu. Dan menurut gue otoritas awalnya ya jelas dengan status lo sebagai dosen gitu loh. Ketika lu diterima, lalu lu dinyatakan sebagai pengampu mata kuliah tersebut, itu udah sumber otoritas kan. Nah kalau kita bicara tentang sebuah proses itu kan pasti ada kebijakannya dulu, dasar hukumnya, apalah segala macam. Nah, status itu menjadi dasar otoritas, ya modal awal lah gitu loh. Tapi seterusnya, jadi itu modal awal yang selagi lo nggak dipecat atau lo nggak diberhentikan atau apa, lo akan tetap punya segitu modalnya gitu. Nah sisanya itu yang lo harus earn sendiri gitu menurut gue ya. Nah itulah kenapa dosen itu harus mengembangkan diri, dosen itu harus memahami mahasiswa dan kelasnya, dia harus update dan segala macam ya untuk memperkaya itu gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nah yang gue tahu dulu waktu gue kuliah di Australia itu si modal dasarnya itu juga relatif buat mereka. Jadi kalau kelas lu kagak ada yang ngambil, itu kelas tutup, lu dipecat. Waduh, oh iya kayak di series ini kan? Iya, benar. Ya. Jadi
Nah, itu mungkin yang agak beda gitu. Kalau di Indonesia kan seringkali permanent employment kan. Dan sementara kalau di luar jadi tenure itu kan ini banget kan, matters banget gitu loh. Ketika lo dikasih status tidak bisa seumur hidup gitu kan, employmentnya itu matters banget. Itu salah satu dosen gua tuh ya mungkin karena dia nggak nulis, tapi terus kelasnya juga tidak menarik, makin lama makin turun. Itu setelah beberapa tahun gue selesai kuliah di situ, dia udah nggak ngajar lagi. Jadi ada kemungkinan itu gitu. Nah, jadi ya sama aja sih sama pekerjaan lain sebenarnya kan. Iya, udah nggak ada demand. Iya. Itu sebenarnya yang mau saya tanya selanjutnya gitu sih Mbak, kayak kalau di Saris itu kan mereka tuh memecat dosen itu karena performa udah turun, kelasnya sepi, nggak ada yang daftar. Nah, tapi kenapa sih di Indonesia tuh nggak pakai gitu Mbak? Kenapa nggak pakai sistem yang sama kayak maksudnya bisa pilih dosennya siapa sendiri? Padahal kan itu menurut saya pribadi itu salah satu cara yang bagus untuk mempertahankan si kualitas dosennya, dan supaya dosennya tuh juga nggak semena-mena. Mungkin kayak kalau balik lagi ke contoh yang mirip tadi, bisa tahu kapan jadi sales, tapi juga draw the line untuk tetap kasih wisdom sebagai dosen gitu Mbak. Kayak kenapa sih nggak di Indonesia nggak kayak gitu? Tahu nggak lo Mei jawabannya Mei? Waduh, enggak, baru jadi dosen aja Mbak. Gue nggak tahu ya persisnya, I might be wrong. Tapi yang jelas dari sistem employment sih menurut gue ya. Jadi kalau di luar negeri, di beberapa negara lain itu kan mereka memang sistemnya adalah setiap dosen itu nanda tangan kontrak untuk sekian tahun dengan universitas itu. Jadi dia bisa aja pindah-pindah, tapi itu Australia. Kalau Jerman gitu setahu gue nggak gitu, itu juga agak mirip dengan kita gitu loh. Jadi ini kayaknya sistem masing-masing ininya deh, masing-masing negara dan masing-masing universitas gitu. Nggak semua juga kayak gitu. Jadi di beberapa negara itu tuh lo bisa kontrak. Nah, lalu kalau misalnya lo nggak happy atau universitasnya nggak happy, lo bisa memutuskan lompat ke universitas lain. Tapi ada juga yang universitas itu ngasih lo tenure gitu kan. Tenure berarti ya udah seumur hidup, asal nggak melanggar atau apa gitu ya lo terus-terusan di situ gitu. Kayaknya beda-beda deh, beda-beda. Di kita ada nggak ya? Mungkin maksudnya Tiffany itu adalah bagaimana evaluasi terhadap dosennya gitu ya. Ada sih, kita punya mekanisme itu gitu. Tapi memang tidak langsung, ya maksudnya secara aturan kayaknya tidak langsung dari mahasiswa ke dosen gitu loh. Itu menjadi salah satu bagian, kayaknya itu kewajiban deh. Kewajiban setiap universitas di Indonesia itu untuk melakukan evaluasi, dan itu termasuk evaluasi mahasiswa ke dosen. Nah, pertanyaannya adalah benar-benar terjadi nggak? Iya. Kadang-kadang mahasiswanya nggak ngisi, atau kadang-kadang ngisi tapi asal-asalan. Nah, yang mungkin agak bahaya adalah ngisi tapi karena takut, karena nilainya masih belum keluar, lalu diisilah semua yang baik-baik gitu kan. Jadi it doesn't reflect the real condition gitu loh. Ada mekanismenya, ada. Setauku setiap perguruan tinggi itu wajib melakukan evaluasi itu. Cuman diapakan setelahnya ya sama lah dengan kasus-kasus yang sekarang sedang beredar kan. Mau kasus kekerasan seksual, mau kasus plagiarisme, itu tuh konsekuensinya dan tindakan terhadapnya tuh beda-beda loh di setiap universitas. Ya kan? Iya, betul. Mau kayak media massa yang akhirnya mengulang kembali ya nama-nama siapa saja yang gitu. We are not going to do that. Kasihan juga orangnya gitu kan ya. Tapi iya, kalau dilihat cerita-cerita itu kan setiap universitas tuh beda loh cara ngatasinnya. Iya, betul. Gue mungkin mau nambahin.
gue itu ada di zaman dimana saat gue kuliah S1 yang mana di Indonesia juga, gue tuh punya, kalau kata Tiff bisa nggak sih milih dosen, dulu tuh gue bisa milih dosen untuk kelas yang sama. Kayak kalau dosennya ada 2 bisa milih, walaupun sebenarnya nggak bisa ekstrim kayak yang di series ini. Jadi biasanya yang terjadi adalah memang kalau misalnya jomplang banget, yang satu cuma 3, yang satu terus 60 sekian atau 50 sekian, itu biasanya mereka ada sistem diseimbangkan lah. Cuman opsi awalnya selalu ada. Nah, dan lagi untuk masalah evaluasi, waktu itu tuh soalnya gue tuh pernah punya pengalaman ini, karena pas S1 kayak selalu kalau di kampus gue dulu tuh sistemnya adalah lo nggak bisa lihat nilai akhir lo kalau nggak bisa kalau belum ngisi evaluasi. Sama di kita juga gitu. Oh gitu juga ya. Nah, masalahnya waktu itu memang ada satu dosen yang emang agak bermasalah, bukan cuma dari cara ngajarnya, tapi memang kemudian nilainya juga tidak reflecting apa yang dia ajar, lalu tidak reflecting effort lah. Dan ini ternyata bukan cuma 1-2 mahasiswa yang merasa ini. Entah bagaimana, sepertinya dalam semester ini evaluasi itu jelek nilainya. Dan ketika dicoba semester depannya masih sama. Lalu semester ketiga berjalan, dosennya nggak boleh ngajar loh. Tapi nggak diberhentiin, Mbak? Gue nggak tahu siapa yang terjadi sama dosen ini, karena ini adalah dosen jurusan sebelah. Tapi gue pernah ngambil mata kuliah beliau ceritanya. Jadi kayak pas kita waktu itu zaman itu dengar cerita ini kayak, waduh ternyata bisa gitu, kayak oh ternyata mahasiswa punya power. Walaupun mungkin bahkan di zaman itu kelihatan lama kan kemudian. Nggak langsung gue nggak suka sekarang besok lo kena konsekuensinya gitu kan. Kayak tidak bekerja seperti azab gitu kan. Langsung terbang. Iya. Adukan semen. Iya. Tapi ternyata ada, kelihatan lah ternyata powernya. Tapi mungkin again sama kayak kata Mbak Silvi, mungkin setiap kampus punya kebijakan yang berbeda. Ya. Termasuk even kebijakannya sama, bisa jadi implementasinya tergantung pimpinan kan? Pimpinan saat itu gitu. Dan itulah yang mungkin akhirnya akan terkait juga dengan manajemen kampus, politik kampus, if you want to say it, gitu kan. Dan ya mungkin yang teman-teman mahasiswa lihat itu lebih kulitnya ya. Dan tidak sesederhana itu loh sebenarnya. Penyelesaian apa sih istilahnya Mi? Ketika bukan mediation, apa sih? Yang kalau misalnya ada masalah lalu di berusaha diatasi, itu tuh nggak sesimpel itu gitu, nggak bisa gitu. Si mbak dosen itu dia tidak adil gitu, mari kita adukan, bikin petisi, besok pecat, ya nggak gitu. Serem juga ya kalau kayak gitu. Dulu padahal waktu saya masih di mahasiswa semester awal-awal gitu, Mbak, saya nggak ngira politik kampus tuh bakal sekompleks ini. Saya kira kayak ya udah dosen tuh masuk ngajar, balik nilai-nilai tugas, pulang. Kayak lu pikir lu doang yang berpikir begitu? Gue nggak tahu. Ternyata kenapa gue jadi dosen, salah satunya adalah gue pikir ini adalah tempat paling aman gitu. Iya betul. Kayaknya kalau mahasiswa libur 3 bulan apa kita ikut libur ya gitu. Dulu kayaknya enak. Kira kayak gitu. Tapi in your dreams. Kompleks juga, Mbak. Betul. Dan apalagi kalau balik lagi ke yang series itu, salah satu yang di highlight itu kan isu yang tentang si public domain itu, kayak gimana ruang publik itu ada untuk dosen itu, karena si salah satu pemerannya salah satu dosen yang namanya Bill itu kan juga mengalami hal itu, kayak dia melakukan sesuatu terus mahasiswanya ngelaporin. Nah sebenarnya Mbak tuh pernah nggak sih ngerasa nggak aman untuk, maksudnya kan tadi kan Mbak sempat ngomong kalau misalnya banyak hal yang akhirnya Mbak hold untuk utarakan karena Mbak takut mahasiswanya ngapa-ngapain kayak direkam atau enggak. Nah tapi ada nggak sih momen kayak
Mbak tuh nggak takut gitu, kayak momen apa yang bisa bikin Mbak leluasa untuk ngomong, kayak requirement apa kira-kira yang bikin Mbak itu kayak bisa luwes untuk mengutarakan pendapat Mbak dan sebagai dosen dan berbagi insight-insight ke mahasiswa gitu. Kalau lagi lupa diri. Sekarang iya, maksudnya to be honest sekarang iya. Kalau misalnya aku lupa bahwa aku nggak alert gitu ya, alertnya turun gitu ya, dan lagi asik bahas sesuatu, ya ngomong gitu. Tapi bukan secara sadar merasa aman lalu ini. Terus terang, I don't have that feeling of security anymore to say anything I want. Karena ya berkaca dari pengalaman teman-teman yang lain ya, maksudnya teman-teman dosen yang lain, kami kan sebenarnya juga ya ada asosiasi, ada ngobrol dengan dosen-dosen lain dari universitas lain gitu kan, ya dengarlah cerita-cerita mereka gitu, apa yang mereka harus hadapi ketika salah ngomong di kelas misalnya gitu. Well, kadang-kadang nggak salah loh, kayak di series itu gitu ya, dia kan mencontohkan ya, dan he meant it to be a joke / anecdote / ya gitulah ya. Tapi terus tiba-tiba di frame sedemikian rupa sehingga menjadi, dan yang aku tuh kasih agak-agak sedih tuh ya, orang yang memulai itu atau orang yang akhirnya bertahan membuat itu besar, sama kayak gini loh, kayak misalnya kita nonton film Amerika ya, dia ingin menyelamatkan satu tahanan gitu ya di wilayah musuh, tapi menjelang ke sana tuh yang gugur lebih dari satu gitu kan, teman-temannya gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, aku ngelihatnya tuh ketika mereka memprotes ini, mereka mikir nggak bahwa ini tuh killing a really valuable investment gitu. Itu dosen kan cerdas banget ya, tauku. Dan sebelum itu kejadian, dia tuh dosen favorit kan, kelas antri gitu loh. Iya, dan ada publikasinya banyak ceritanya kan. Iya. Dan yang mereka mungkin tidak pikirkan adalah kalau dia dipecat dari universitas itu gitu, terlepas dia salah atau tidak ya itu lain perkara gitu. Tapi dengan dibikin besar kayak gitu, it's a loss loh for the university gitu. Itu yang sekarang itu menurutku agak terlalu cepat ya, membuat sesuatu menjadi viral dan besar itu agak terlalu cepat. Aku pernah baca beberapa kali, jadi pernah waktu itu yang kalau Anda orangnya emosian, ketika itu mulai terasa, hitung sampai 10. By the end of the 10, mungkin Anda sudah tidak akan marah lagi gitu loh. Nah, setelah itu aku baca lagi, sebelum Anda memposting sesuatu, sebelum jari Anda bergerak, hitung juga sampai 10 dulu. Pikirkan konsekuensi dari postingan itu, karena what you throw to the universe, it will stay there gitu kan. Nggak mungkin apa ya, nggak akan bisa dihapus gitu jejaknya gitu. Berasa tua gue sumpah nih. You sounds very conservative, but okay. Tuh, yang barusan tuh gue lagi merasa lupa diri itu begitu. Lupa bahwa status adalah dosen gitu. Tapi ketika gue ngomong sial barusan ya, buat gue itu intensitasnya tuh serendah. It's just like ungkapan gitu ya. Tapi itu bisa aja di frame menjadi wah, Mbak Silvi memaki-maki gitu kan. Iya. Kalau di-cut gitu kan Mbak, terus saya sebarin nih sekarang. Iya, betul. Terus besok drama tuh Mbak. Iya. Tapi ternyata menarik sih Mbak, maksudnya dosen pun juga merasakan hal itu. Karena kalau saya sebagai mahasiswa dulu, saya ngerasanya takutnya adalah nggak aman. Saya merasa nggak amannya adalah takut kalau misalnya saya kebanyakan tanya, terus teman-teman pada anjir nih orang tanya terus. Terus kayak kapan selesai kelasnya. Sebenarnya dulu tuh yang paling bikin saya takut untuk tanya-tanya di kelas adalah itu Mbak, karena saya takut pada kayak ini udah mau kelar kenapa masih tanya sih, gitu sih Mbak. Jadi pada akhirnya
ya tanyanya waktu udah kelar kelas, dan dosennya kadang kan juga ada urusan lain gitu kan Mbak. Ya tapi kan teman yang protes itu dia nggak sadar bahwa ketika kamu nanya itu men-trigger satu ruang lagi di dalam otak dosen itu yang mungkin dia nggak ngeh gitu. Dan karena itu tidak ditanyakan itu nggak keluar, so your money worth itu tidak. Betul. Iya. Tapi Mbak, kalau ngomongin yang tadi, kalau balik lagi ke yang ngomongin gimana sih mahasiswa ini ngelaporin, nge-record si Bill, terus kayak nyebarin video dan akhirnya dia kayak diprotes besar-besaran, itu kayak menurut saya ngegambarin banget cancel culture yang kita alami sekarang. Jadi kayak kita melakukan bukan kesalahan, nggak tahu apakah salah atau benar, tapi kayak melakukan sesuatu yang menurut publik salah, itu tuh langsung disalahkan, kayak ya udah lu salah, lu harus keluar dari dunia ini. Kayak banyak banget yang tulis sekarang, iya nggak sih Mbak? Ayo Mi. Iya betul. Iya, gue setuju. Iya, dan iya sih, kadang-kadang tuh ketika sekarang sekali lo viral dan lo di branding sebagai penjahatnya, it's not kayak, mungkin kontekstual, tapi kayak ketika gue ngomong ini kan gue jadi takut kan, karena gue tahu ini akan tampil di ruang publik ya, jadi takut salah ngomong juga kan. Iya. Tapi kan gue tahu banget ketika kita ngomongin ini mungkin akan ada di tahap dimana kita kelihatannya defending the culprit gitu kan. Yes. Nah, ya cuman pada akhirnya ya jadi bingung gak sih ketika dengan cancel culture ini. Saya ngerti sih pandangan Tiffany ketika lo tuh bilangnya kayak ya terus kayaknya kalau lo udah salah lo tuh harusnya hilang aja, kayaknya gak ada yang lo lakukan yang bisa amend this. So kayak gone, pergilah kau dari dunia ini. Kayaknya ya jadi kasihan banget kan. Iya. Karena dan itu yang terjadi. Iya kan. Bahkan di seriesnya ketika dia berusaha defending himself di public, dia kemudian kayak malah dimarahin. They don't even want to deliberate gitu kan. They don't want to discuss about this. They just want him to be punished in a way. Iya, harsh. Ya, memang netizen itu lebih seram. Saya nangis tau Mbak waktu nonton mesin itu, karena kayak ya sedih aja, kayak kenapa mereka nggak mau dengerin dulu. Terus kayak seakan-akan sekarang tuh kan banyak tuh Mbak kayak di Twitter gitu, kayak seakan-akan minta maaf tuh nggak cukup gitu loh. Terus mereka maunya apa? Maunya tuh kayak bener-bener orang itu tuh dihukum seberat-beratnya, sampai orang itu kayak nggak bisa survive, kayak ngerti nggak sih Mbak? Jadi kayak saya tuh kayak sedih gitu waktu nonton mesin yang particularly yang itu sih. Iya, betul, gue setuju. Iya, kayak misalnya tadi pas gue bilang bahwa ketika misalnya seseorang dianggap salah lalu dia dihukum, itu kan sebenarnya a loss for the institution ya. Itu juga bisa disalahartikan gitu, bahwa bisa jadi dikatakan bahwa gue misalnya ada yang let's say kita ambil dosen yang melakukan kekerasan seksual, lalu for the sake of investment, for the sake of tidak kehilangan kecerdasannya gitu ya, lalu dimaafkan saja. Enggak gitu juga gitu. Kalau di film itu yang menurut gua nggak fair itu adalah belum ada investigasi, ya kan? Belum ada investigasi, dianya tidak sempat untuk menjelaskan his side of the story, tapi dia udah dijudge gitu loh. Kalau misalnya dia terbukti salah, I'm for consequences, responsibility gitu kan, bahwa dia harus bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya dia akhirnya terbukti untuk melakukan kesalahan, ya dia harus bertanggung jawab gitu. Tapi ketika dia belum terbukti bersalah, nah di mana apa sih itu proven guilty, until he's proven guilty he's not guilty kan gitu ya. Iya betul. Nah ketika semua orang merasa punya hak untuk menjudge dia dan menentukan hukuman yang tepat bagi dia, nah itu yang menurut gua off sih. Iya. Dan buat gua pada akhirnya ya mungkin karena gua ngomongnya sekarang kondisi ketika gua sudah jadi dosen. Ketika tadi sama kayak Mbak Sylvie, gue juga merasa tidak secure.
ketika akhirnya ngomong di kelas. Cuman in a way sebenarnya kan itu juga di saat yang sama itu tuh membuat mahasiswa di kelas itu juga sebenarnya harusnya feel insecure gak sih? Ketika mau beropini, mau berpendapat, itu tiba-tiba sama aja ya, ada yang ngerekam terus bisa diinterpretasikan lain kan. Jadi it works both ways sebenarnya. Dan pada akhirnya ya gue masih ada di tahap dimana yang gue pahami universitas itu bukan public space. Harusnya ini tuh semacam separuh training untuk ada di public space. Oke. Baca artikel Mbak Mire berita yang terbit dalam akhir tahun ini tentang itu. Jadi promo. Cuman again itu yang kemudian gue pelajari. Ketika lo yang masih baik mahasiswa ya, apalagi ini gue akhirnya konsornya ke mahasiswa. Ketika mereka sekarang berpikir mereka itu constantly di public space, mau beropini aja jadi bingung gak sih? Yang pertama adalah masalahnya ketika lo beropini, lo takut dijudge sama publik karena apapun yang lo katakan sekarang bisa jadi viral kemana-mana. Dan ketika lo takut itu, implikasinya yang kedua, lo kan jadi malas berpikir kritis. Mendingan ikut apa kata netizen aja nggak sih, atau apa yang mayoritas atau apa yang mayoritas pikirkan, for the sake of lo takut ya kena cancel misalnya, atau lo nggak tahu sejauh apa lo bisa bertanggung jawab. Jadi ketika lo belum siap, lo udah ada di publik, padahal harusnya secara ideal lo ada di satu institusi di mana lo training dulu nih. Ketika gue beropini gini lo implikasinya. Kan ya belajar taking responsibility dari skala yang kecil nggak sih? Jangan apa-apa viral tiba-tiba dipolisikan. Jadi kayak belum selesai trainingnya terus langsung kayak udah pasti bisa, ayo silahkan ngomong. Nah ya jadi gue tuh kadang-kadang other than me sebagai dosennya, gue jadi takut juga sebenarnya bahwa mahasiswa jadi tidak terbiasa untuk ngomong karena takut. Itu balik ke pertanyaan awal tadi nggak sih Mi, bahwa sebenarnya apa sih tugas dosen gitu kan ya, bahwa sebenarnya ya ini salah satunya gitu. Ketika kuliah itu dianggap sebagai training training arena gitu kan, untuk mereka berpikir kritis, untuk mengemukakan pendapat gitu kan, lalu peran dosen di situ adalah menjadi trainernya, menjadi fasilitatornya gitu, yang ngingetin kalau kalau lo mau ngomongin itu mungkin cara yang lebih baik adalah dengan cara seperti ini, atau misalnya logika yang lo pakai ketika mengungkapkan itu nggak masuk gitu. Nah gitu salah satu bentuk hubungan dan manfaat yang mungkin bisa didapatkan. Nah ketika itu semua mau dibawa ke ruang publik, nggak ada kawah candra di mukanya, itu nggak jalan jadinya gitu kan. Iya. Jadinya tuh ya seperti tadi, belum matang udah dilepas keluar gitu, baik itu secara sadar atau kecelakaan gitu kan. Jadinya ya gitu ya itu mungkin itu yang perlu kita renungkan ya, counterproduktif nggak cara ini gitu terhadap hal-hal lain yang sebenarnya juga penting gitu. Jadi ada yang terkorbankan di situ ketika ada upaya untuk so-called melindungi sesuatu gitu. Nah, gue nambahin dikit aja. Maybe this is the other perspective. Gue kadang-kadang berpikir mungkin tapi hal tersebut bisa terjadi, apa yang terjadi sama si Bill ini di seriesnya, mungkin ini terjadi karena ada kultur tertentu yang melatar belakangi yang membuat mahasiswa tuh takut menyanggah dosen. Maksudnya sebenarnya ini tuh sesimpel apa yang terjadi sama Bill waktu itu, mungkin selesai lebih cepat kalau ada yang protes nggak sih di kelas? Iya. Kayak you shouldn't do that. Ya kan? Tapi kenapa mungkin mahasiswa, iya kan? Mungkin ada culture di mana mahasiswanya takut juga ngomong. Jadi mereka berpikir ya udah gue butuh bantuan masa yang lebih besar agar gue bisa menunjukkan lo salah gitu. Nah gue nggak tahu sih dari mana hal tersebut. Gue jadi pengen nonton lagi mahasiswa yang di kelas dia itu
yang ikut ketawa ketika dia melakukan itu secara langsung, itu ikutan protes nggak sih? Oh iya. It's interesting. Iya. Siapa tahu sebenarnya mahasiswa itu sebagian besar paham dan menikmati gitu. Nah, tapi apakah kemudian dia juga ikutan protes gitu? Pengen tahu sih. Iya. Karena ya kalau itu terjadi bahwa tadinya menikmati lalu dia ikutan protes, that's another problem kan? Iya, benar sih, benar. Ya. Anyway. Iya, menarik sih Mbak, iya. Terus. Saya lagi berefleksi sama yang tadi Mbak Miri ngomong sih. Mungkin emang ada culture itu, kayak mereka tuh sadar ini salah tapi takut. Jadi kayak sama akhirnya mereka beraninya ngomongnya lewat survei, lewat penilaian di akhir gitu. Bahkan penilaian di akhir pun mungkin mereka nggak seberani itu, apalagi kalau nilainya belum keluar kan Mbak. Iya, jadi serba salah. Tapi sekarang udah dibikin ya seperti yang Mire bilang tadi, kebanyakan universitas sekarang membuat sistemnya begitu supaya tidak ada power relation kan. Iya. Jadi si survei itu dilakukan sebelum melihat nilai akhir. Jadi di satu sisi universitasnya tetap dapat surveinya, tapi di sisi lain nothing is going to change karena nilainya udah ada gitu. Jadi universitas juga pasti mikirin dong bahwa jangan sampai ada power abuse gitu loh. Iya. Untuk mendapatkan survei itu. Anyway, ya sih. Mungkin itu adalah mungkin buat gue itu adalah model atau hasil dari otoritas yang salah nggak sih? Mungkin dosennya terlalu berotoritas sampai mau membantah aja tuh jadi takut. Ya. Gue nggak tahu sih. Tiff sebagai mahasiswa mungkin pernah merasakan hal itu nggak? Kayaknya enggak deh Mbak. Kalau sejauh saya jadi mahasiswa, ya nggak pernah sih Mbak kayak ngerasa. Maksudnya karena saya selalu sering kali selalu memahami konteksnya dan nggak punya niatan untuk ngerekam juga. Mungkin, tapi kalau menurut saya, seingat saya ya, kalau nonton si series itu, mahasiswa yang di dalam kelas itu paham konteksnya, tapi mereka ngerekam untuk lucu-lucuan, tapi orang luar yang nonton nangkapnya berbeda sepertinya. Jadi orang-orang yang dia ngambil kelasnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang negatif ya di postingan pertama ya. Enggak, bahkan jadi mereka tuh bener-bener si yang anak yang ngevideoin itu cuman ngerekam si scene waktu Bill itu melakukan hal itu. Terus mereka upload dan mereka kasih kayak tambahin kumis di bibirnya si Bill, jadi suara hidup gitu loh Mbak. Jadi kayak mereka mungkin karena mahasiswa yang protes itu sebenarnya nggak ikut kelasnya si Bill ini. Iya benar. Betul. Dan itu nah di situ lagi yang mungkin kita bisa obrolin soal bias ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang interpretasi, itu udah interpretasi yang keberapa itu berarti kan? Iya benar. Iya. Jadi kan dari tadi kita ngomongin ini Mbak, power relation, terus otoritas dosen dan sebagainya. Tapi satu hal lagi yang menurut saya worth mentioning dari series ini adalah bagaimana mereka menggambarkan feminisme di sini sih Mbak. Menurut saya menarik banget karena kayak salah satu scene yang waktu ada dosen tua ketemu sama adminnya si kampusnya yang perempuan muda, terus kayak si dosen ini kayak malah justru istilahnya apa ya, mengejek si admin ini dengan apa ya Mbak, saya bingung menjelaskannya, takut ada spoiler soalnya. Tapi intinya adalah si dosen inappropriate dressing. Iya, dia tuh menganggap bahwa si dosen muda, bukan dosen, si admin TU-nya ini yang perempuan ya dressingnya nggak pantas, padahal sebenarnya kan di situ nggak ada aturan gitu kan Mbak. Cuman kayak terus kayak waktu si Joanna yang si kaprodinya juga jadi kaprodi, kayak dia juga, saya ngelihatnya selama dia jadi kaprodi yang singkat itu, dia nggak dapat support sebanyak itu dari teman-temannya, dan bahkan dari yang sesama
dosen dan sesama dosen perempuan pun kayak saya ngerasanya dia kurang dapat support gitu sih Mbak. Dan ini saya jadi mikir apakah sebenarnya, dan ini kan filmnya latar waktunya kan kontemporer kan Mbak, kan masa sekarang kan. Nah, saya jadi mikir apakah sebenarnya gerakan feminisme sekarang itu justru makin regresif instead of semakin berkembang lebih baik gitu loh Mbak. Kalau menurut Mbak gimana? Dari segi yang pakaian atau yang support? Both sih Mbak. Jadi kayak saya tuh susah melihat karena kadang tuh perempuan tuh kalau udah kompetitif itu kan menurut saya sejauh yang saya alami ya Mbak, itu justru lebih parah, makin lebih ini di lingkungan saya sendiri sih Mbak, mungkin justru lebih saling melawan Mbak, kayak homo ini lupus gitu. Iya. Jadi kayak perempuan tidak saling mensupport satu sama lain juga. Iya. Gitu ini ya? Sebenarnya mungkin kalau misalnya mau dilihat dari kasus yang dekat, mungkin kayak masalah berpakaian tadi itu kan banyak banget Mbak, kayak kasus-kasus yang kayak gitu, terus perempuan misalnya yang dilecehkan, terus malah perempuan lain tuh malah bilang kayak ya salah sendiri pakai bajunya kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu padahal kan perempuan semua loh. Iya. Iya, benar. Padahal kan kayak sesama perempuan, kayak kenapa malah kayak gitu loh Mbak. So, misalnya nih ya, let's say kita anggap aja kita tidak di ruang publik, ada satu korban perkosaan, lalu do you expect people to say membela, atau misalnya ya kan tadi tuh salah siapa gitu kan, kenapa pakai baju itu yang seperti itu gitu loh, atau menurut lo ya mereka harusnya membiarkan saja mau berpakaian seperti apa gitu. Menurut lo gimana Tiff? Kalau saya sih expect-nya terserah si perempuan ini, maksudnya kayak selama dia nyaman dan nggak terganggu, I think kayak ya udah gitu Mbak. Maksudnya sebagai sesama perempuan, I think harus support, nggak kayak yang di series ini kan si John-nya kan kayak istilahnya menurut saya a bit of merendahkan. Dan karena itu juga ada senioritasnya juga sih Mbak, jadi agak kompleks juga sih menurut saya. Jadi saya bingung gitu. Susah ya memisahkannya ya. Iya. Iya, benar. Jadi bahkan karena kalau dari situ yang gue selalu lihat tuh adalah cuman karena lo sama-sama perempuan, ternyata nggak satu pikiran. Kalau udah beda generasi bisa jadi konfliktual. Kalau udah bahkan kalau di ceritanya si Kaprodi ini the first non-white women gitu ya, kan yang jadi Kaprodi, sehingga dia jadi terkenal banget kesannya. Tapi ternyata kemudian karena ethnicity-nya berbeda, kemudian mungkin dia juga di treatment-nya berbeda. Padahal dan nggak selalu disupport sama sesama perempuan lainnya karena beda generasi, beda maybe ethnicity, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin karena jadi kompleks sekali ya. Mungkin ya, bukan, makanya kalau saya ya. Makanya dari Kalau awal saya kan sih dia bilang gitu kan, nggak apa istilahnya. It's not as simple as laki-laki dan perempuan sih menurut gua, atau senior dan junior gitu. Iya, identitas yang melekat di diri setiap orang tuh kan beda-beda ya. Dan ketika kompetisi terjadi, attack-nya tuh bisa ke identitas yang manapun gitu loh. Jadi si masalahnya tuh nggak bisa disederhanakan. Oh, ini tuh masalah laki-laki dan perempuan. Atau ini masalah ya misalnya ya again ya, kalau misalnya ada korban perkosaan, lalu si perempuan yang lain tuh ya harapannya kan adalah dia ngelindungin dong, ngebelain dong gitu kan. Tapi ya itu, that's exactly the point. Bisa jadi si orang yang mengatakan salah siapa lo pakai baju kayak gitu, sebenarnya niat dia baik bahwa ngingetin misalnya, tapi dengan cara yang harsh gitu loh. Tapi kan kita melihatnya gimana sih lu perempuan tapi lu kagak ngebelain gitu kan, nyalahin gitu. Jadi
ini kan naluri orang sospolnya keluar nih, kagak bisa ngambil sikap, udah gua nggak bisa mengatakan si ini yang salah gitu. Iya. Nggak bisa. Iya. Sebenarnya kalau misalnya bahas si series tadi, itu tuh yang tadi Mbak Sil dan Mbak Miri share itu tuh udah mencakup hampir seluruh series ini sih. Kayak intinya si series ini adalah ngomongin tentang politik kampus dan gimana dosen-dosen ini mengalami berbagai dilema kan Mbak. Menurut saya insightful banget. Saya selama ini cuma baca review-reviewnya si The Chair, terus kayak ternyata banyak banget insight dari Mbak sebagai pelaku langsung nih dosen. Bahkan Mbak Sil juga Mbak Sil juga kaprodi dulu kaprodi lumayan lama kan Mbak tuh. Terus ya menurut saya nih saya bahkan sekarang masih digesting information dari Mbak sih. Gue mau nanya iseng boleh nggak ke mantan kaprodi ini? Menurut, tapi kalau dari pengalaman sendiri kan ketika lo jadi kaprodi lo juga bukan yang paling senior ya, jadi lo punya ya kesulitan tertentu atau mungkin ya tantangan tertentu untuk memanage senior ini. Tapi kalau menurut lo sendiri sebenarnya support pada waktu itu support kayak apa sih sebenarnya yang lo butuhkan atau lo perlukan ya? Support seperti apa? Kayak in ideal world sebenarnya sebagai kaprodi yang punya senior harusnya tuh orang-orang lain tuh bertindaknya seperti apa itu? Oke. Gue tidak ini kan bukan pertanyaannya bukan apa yang missing kan? Tapi bukan. Menurut gue ketika ada orang yang tidak paling senior memimpin di suatu tempat, dia butuh apa gitu kan? Iya, betul. Pertama trust ya. Menurut gue, maksud gue ketika sebuah institusi sudah memilih atau dipilihkan, terserah lah kayak apa ya, mau kadang-kadang kan kita nggak tahu ya mekanisme dari sebuah institusi itu kayak apa, bukan hanya di kampus gitu. Dan ini menurut gue sih pertanyaan yang valid untuk organisasi atau institusi seperti apapun gitu, karena sekarang kan ya kayak negara kita aja kan banyak dipimpin oleh orang-orang muda kan, menteri-menterinya muda. Lalu hari ini gue baru ngobrol lagi sama rekan-rekan dari universitas lain, itu ada satu universitas yang rektornya itu punya kebijakan bahwa semua strukturalnya itu harus dosen muda gitu, relatively muda gitu. Karena kenapa? Karena si rektornya itu merasa bahwa supaya universitasnya itu bergerak seperti yang dia bayangkan atau menuju visi yang dia bayangkan, harus dipimpin sama yang muda gitu. Nah, yang menarik menurut gue adalah ketika si dosen yang ngobrol sama gue itu bilang, saya menurut saya ini bukan waktunya saya lagi, karena saya sudah nggak sanggup ngikutin ritme yang dibutuhkan oleh kompetisi sekarang gitu. Nah, tapi dia tetap berkontribusi gitu loh, dan dia tetap komit untuk membangun institusinya gitu. Menurut gue itu menarik sih ketika dia menggambarkannya seperti itu, dan dia mengatakan bahwa saya nggak tahu ya tulus atau enggak, bahwa melalui proses seperti apa gue nggak tahu gitu. Tapi tadi pas dia cerita ke gue, dia bilangnya gitu, menurut saya ya emang waktunya yang muda-muda sekarang gitu, dan itu saya udah nggak bisa gitu. Nah, tapi balik lagi ke pernyataan gue tadi bahwa gue percaya bahwa setiap orang punya role nih, dan support seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang relatif lebih muda adalah mungkin setiap orang melakukan perannya, memainkan perannya gitu, dan semua itu diarahkan ke pencapaian common objective gitu.
visi dan misi yang sama. Iya. Bagus nih, sesuai kata dikti ya. Iya. Ya intinya gitu sih, dipercaya dan disupport. Supportnya itu tidak harus semua jungkir balik sih, tapi support itu termasuk membiarkan loh. Oh, menurut maksudnya kayak gimana? Memberi kesempatan untuk berkreasi, memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru gitu loh. Dan itu mungkin yang ada di series ini juga kan, bahwa ketika si dosen seniornya mengatakan nggak mau, pokoknya ujiannya gaya gue gitu kan. Ada kan bagian itu kok nggak salah ya? Iya. Nah, iya. Dan itu kan tidak memberi kesempatan untuk sesuatu yang baru kan gitu. Iya. Jadi ketika as long as tujuannya tercapai, kalau caranya masih agak ya beda-beda dikit, ya why not gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Supportnya itu trust dan komitmen bersama. Karena nggak gampang loh, nggak bisa dikerjain sendiri juga. Benar-benar. Itu kentara banget kan, sikap prodinya tuh kayak yang harus mengusahakan apa-apa sendiri jadinya. Iya. Dan sebenarnya kadang-kadang tuh mungkin sisi nilai-nilai feminisme-nya jadi kelihatan banget karena di portraynya nggak cuma pas dia di kampus kan, gimana dia jadi jungkir balik ngurusin anaknya juga. Iya. Nah itu yang gue sebenarnya tidak terlalu suka ketika sebuah isu feminisme disorot, seringkali tuh digandengkan dengan tanggung jawab mengurus anak gitu kan, single mother gitu kan, potang panting ngurusin kerjaan tapi juga ngurusin anak, walaupun itu kenyataan hidup ya, tapi rasanya nggak cuma perempuan loh yang ngalamin pontang panting itu. Menurut gue sih tantangan untuk membagi antara tugas kantor dan tugas rumah tangga itu akan dialami oleh siapapun yang in charge terhadap keluarganya kan. Kalau itu single father, dia juga akan ngalamin itu kan. Iya, betul. So namanya juga ini ya, biar ada bumbu-bumbunya Mbak. Iya. Dan mereka kan harus bikin itu ekstrim ya. Iya, itu kelihatan banget ekstrimnya, kayaknya nih orang tuh double banget ekstrimnya kan. Susah banget hidupnya ya. Iya, minoritasnya Pol. Iya. Udah imigran kan Mbak. Iya, bener. Udah bapak mertua kagak mau ngomong bahasa Inggris. Iya, bener. Anyway, takeaways dong. Yang ya maksudnya kita udah ngobrol ngalor ngidul gitu kan ya. Tapi apa sih yang walaupun ini sebenarnya hiburan, tapi kan kita juga nggak mau tenggelam dalam kesedihan cerita film ini. Nggak tahu itu series ini mau lanjut lagi nggak sih? Katanya mau season 2 nggak sih Mbak? Iya, yang saya dengar juga gitu. Oke. Ya anyway, berakhirnya season ini kan tidak terlalu bagus ya. Iya. So it's a bit spoiler kan? But what do you get so far? Apa ya? Iya, tapi kayak yang soalnya yang saya ingat adalah saat gua mulai menyelesaikan season itu, memang yang gue ingat adalah oh iya sedih aja. Terus kemudian yang gue pelajari, oh repot juga ya ternyata ketika ya mimpi-mimpi dosen muda ideal gitu kan, saya bisa melakukan tridharma saja gitu. Tapi ternyata harus dealing dengan berbagai kompleksitas, dan gue rasa semua kerjaan sebenarnya gitu. Cuman itulah ya cukup eye opening lah, ternyata ya banyak hal yang nggak bisa dilihat kulit luarnya doang, baik dalam masalah tadi di kelas tentang sharing hal-hal tertentu yang kemudian membuat jadi tidak secure karena bisa tiba-tiba viral. Lalu kemudian ada masalah dengan antara senior junior lah, tentang perempuan dan laki-laki dan lain-lain, tuh ternyata kompleks banget.
hidup perkantoran ini, mau di kampus, mau di kantor lain, kok repot banget ternyata ya. Tiff, gimana Tiff? Kalau saya sih waktu nonton episode terakhir, sejujurnya saya kecewa sih Mbak, karena kayak seakan-akan si Ji-yoonnya itu dipaksa untuk memilih pilihan yang dia tuh bisa milih hal lain gitu untuk tetap menjadi kaprodi dan juga tetap jadi seorang ibu, karena kan di situ kan seakan-akan dia tuh berada di masa dia mau yang mana nih, kayak seakan-akan kayak gitu, padahal kan sebenarnya bisa jadi dua-duanya gitu loh Mbak. Sebenarnya di situ sih. Terus ya gitu sih Mbak. Tapi luckily dia maksudnya untungnya adalah penggantinya dia di akhir tuh kayak ya mending juga daripada yang dosen tua yang lain yang mengajukan diri. Jadi masih apa? Ya mungkin itu komprominya kali ya. Iya. Komprominya adalah tidak dia, tapi orang lain yang menurut dia masih bisa membawa cita-citanya gitu. Yeah. Mungkin justru di situ pesan moralnya kali gitu, bahwa ketika tujuan akhirnya itu adalah kemajuan institusi atau kemajuan demi kemaslahatan umat. Jadi maybe you need to step down or you need to back off a little bit, and mungkin keikhlasan untuk melihat bahwa ini it's not my war and it's not going to be my win, but it's everybody's win gitu. Dan mungkin itu pesan moralnya, bahwa dia rela untuk tidak meneruskan perjuangan itu, tidak terus fight gitu, karena kalau dia terus fight everyone will lose gitu. Wise banget nggak sih gue? Ya, gue sampai diam terpukau Mbak. Nggak, gue tuh baru ngeh setelah si Tiffany ngomong loh, barusan. Gue ngerasa bahwa iya ya, jangan-jangan itu sebenarnya gitu, bahwa kemenangan itu tidak harus lo yang ngalamin gitu loh. Jadi bukan lo yang get the glory gitu, tapi orang lain yang harus istilahnya membawa institusi ini ke kemajuan gitu. Itulah teman ngobrol, kenapa kita tuh pengen banget ngobrolin ini gitu, ngobrolin karena banyak refleksi yang muncul tiba-tiba seperti baru. Betul. Padahal kita tuh nonton ini tuh udah berapa bulan yang lalu ya. Iya. Ya, anyway, mudah-mudahan ini menjadi tertarik pada nonton. Asli nonton deh, karena walaupun ini konteksnya adalah dunia akademik, sebuah universitas, aku yakin ya sebenarnya ini tuh terjadi di mana-mana gitu. Di konteks perkantoran lain, di konteks karir lain, hanya mungkin dengan bentuk yang beda gitu. So, who knows, bisa jadi semacam referensi lah. Judulnya adalah The Chair, chair kursi, our chair pimpinan. So, ya mungkin siapa tahu kalau misalnya teman-teman ada yang sudah nonton atau akhirnya nonton dan pengen berbagi pendapatnya, we would love to read what you think. Di email aja ya, ada emailnya di captionnya. Thank you semua, thank you Mire, thank you Tiff. Sama-sama Mbak. Iya, sama-sama Mbak.